Salah seorang siswa, sebutlah bernama Rivaldi, siswa berusia 18 tahun, diterima di Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Negeri ternama melalui jalur undangan tanpa tes. Rivaldi sebetulnya ragu, apakah memang itu bidang studi yang akan dia geluti? Tapi karena tekanan pihak sekolah yang mengatakan bahwa kalau dia tidak mengambil kesempatan itu, pihak sekolah akan menanggung akibatnya. Ya, di tahun berikutnya nanti, adik-adik kelasnya tidak akan mendapat kesempatan masuk lewat jalur undangan. Tak hanya itu, tekanan juga datang dari orang tuanya, seorang usahawan sukses. Orang tuanya memegang prinsip dari peribahasa lama bahwa buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Rivaldi akhirnya masuk ke Fakultas Ekonomi, tetapi baru 2 semester dia menjalani studinya itu sebelum akhirnya dia memutuskan untuk keluar dan pindah ke jurusan psikologi yang sebetulnya bidang yang benar-benar dia inginkan. Lain Rivaldi, lain juga Dini, siswi tamatan SMP negeri yang terpaksa harus masuk SMA karena paksaan ibunya yang seorang dokter. Keinginan ibunya agar Dini setelah tamat SMA dapat melanjutkan di kedokteran. Padahal, Dini ingin sekali masuk di SMK karena cita-citanya ingin menjadi seorang programmer. Menurut ibunya, SMK hanya menciptakan pengangguran dan memilih masuk SMK adalah pilihan yang bodoh. Meskipun pada akhirnya Dini mengikuti kemauan ibunya, namun pilihan itu diambil karena keterpaksaan. Fenomena di atas hanyalah beberapa contoh kecil betapa hak anak-anak kita di negeri ini telah dirampas. Banyak orang tua menjadikan sekolah sebagai pentas, bukan sebagai tempat latihan maupun laboratorium belajar. Pendidikan kita masih terkesan sebagai pendidikan yang membelenggu, kurang memperhatikan hak-hak anak-anak secara demokratis dan kreatif, serta kurang memberi kesempatan kepada mereka untuk melakukan rekayasa dalam aktivitas pendidikannya. Sistem pendidikan yang membelenggu ini hanya akan menghasilkan manusia-manusia yang stereotipik, penurut, tidak kreatif, bahkan memiliki ketergantungan tinggi. Pendidikan seperti ini hanya membuat mereka menjadi beban sosial, tidak mandiri, bahkan tidak memiliki jati diri. Melihat hal seperti ini, bukankah sistem ini sama seperti pendidikan zaman kolonial Belanda dulu yang diskriminatif dan penuh belenggu? Pendidikan seharusnya memberi kemerdekaan dan memberi ruang kepada anak untuk menginterpretasikan keinginannya, ambisi dan semangatnya, berani menentukan keputusannya sendiri, berkreasi dan mengambil resiko. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang dicetuskan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang dibutuhkan adalah pendidikan yang membebaskan manusia untuk selalu sadar akan dirinya dan tidak terasing dari masyarakat dan dunianya. Sebuah proses pendidikan yang tidak tercerabut dari realitas sosial, bukan pendidikan yang malah menjauhkan manusia atau peserta didik dari kenyataan hidup yang ia hadapi. Sudah saatnya kita membuat perubahan bagi pendidikan Indonesia dengan pendidikan yang memerdekakan. Sudah saatnya kita merdeka belajar. Sebagai pendidik, kita berikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh sesuai kodratnya. Karena setiap anak yang dilahirkan memiliki keistimewaan yang berbeda satu dengan yang lain. Sebagai pendidik, kita harus mampu menjadi teman belajar yang menyenangkan agar proses belajar anak benar-benar atas kesadarannya sendiri dan merdeka atas pilihannya. Marilah kita menjadi pendengar yang baik bagi mereka, bukan hanya transfer pengetahuan semata. Marilah para orang tua, kita dampingi anak-anak kita dengan penuh rasa kasih sayang. Tempatkanlah mereka sebagai subjek, agar mereka tumbuh dengan sempurna dan menjadi generasi yang tangguh di masa depan. Guru penggerak, Merdeka Belajar, Indonesia Maju.